Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. M. Sarifuddin SHMH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung melakukan refleksi akhir tahun dengan mengambil tema Melangkah Maju dengan Semangat Modernisasi Peradilan dalam menyongsong tahun 2021, bertempat di lantai 2 Gedung Tower dan Balairung Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020. Acara ini dilangsungkan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat bagi semua peserta yang hadir. Acara dimulai tepat jam 10 pagi, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Mahkamah Agung. Acara dilanjutkan dengan pemaparan refleksi akhir tahun 2020 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di awal paparannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinannya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun, wabah virus corona ini telah memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia. Refleksi akhir tahun merupakan tradisi yang selalu kita lakukan setiap tahun untuk menyampaikan kilasan peristiwa selama periode 1 tahun ke belakang. Begitu banyak peristiwa penting yang terjadi di tahun 2020 sebagai bagian dari perjalanan sejarah Mahkamah Agung, baik dalam bentuk capaian kinerja, prestasi maupun tantangan. Sejak saya mulai memimpin Mahkamah Agung, tepatnya pada tanggal 30 April 2020. Pada saat itu, wabah COVID-19 sedang berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Semua penduduk bumi mengalami kepanikan dan dihantui rasa cemas dan ketakutan oleh penularan virus corona yang menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia. Jumlah pasien yang terpapar virus corona dari waktu ke waktu kian meningkat dan satu demi satu korban jiwa terus berjatuhan. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia. Kami kehilangan 2 hakim agung, Yang Mulia Marwah Abdurrahman Pasaribu SH MUM, Yang Mulia Profesor Dr. Andes H. Dudu Duswara Mahmudin SH MUM, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah SHMS meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Namun sekaligus juga menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat diminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan murah, waktu penyelesaian lebih terukur. Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka merespon kondisi darurat akibat pandemi COVID-19 untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, namun dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Regulasi dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung yang telah diterbitkan selama masa pandemi COVID-19 sebagai berikut.
dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA nomor 7 tahun 2020 tentang larangan pungutan terkait pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada satker-satker daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk perma sebagai berikut. Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung telah menorehkan sejarah dengan menciptakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebesar 199 perkara. Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020 adalah sebagai berikut. Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur, selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan. Berikan bakti-Mu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan. Di akhir paparannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pesan kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja aparatur dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan. Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja aparatur dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian. Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional, dan akuntabel. Kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kehormatan bangsa. Acara refleksi akhir tahun 2020 ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dari beberapa perwakilan awak media yang materinya terkait dengan seluruh paparan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam sesi tanya jawab ini, semua penanya cukup puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, kami